Ya, halo semua. Jumpa lagi siang hari ini dengan sukacita yang luar biasa. Tetap optimis, tetap percaya bahwa jalan-jalan hidup kita ada di dalam rancangannya Tuhan. Tetap yakin setiap hari kita alami kebaikan Tuhan dan tidak ada apapun yang dapat membahayakan kita. Senantiasa hidup kita ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Sebab itu mari siang hari ini semua, halo yang di rumah, yang lagi di kantor ataupun mungkin sementara kerja di lapangan, bersiap-siap sudah juga harus istirahat karena jam 2 sudah tutup. Mari pasang headsetmu, entah sudah dalam perjalanan pulang di kendaraan. Mari satukan hati bersama-sama. Kita mau memulai doa kita siang ini. Kita percaya kasih anugerah dan kebaikan Tuhan sungguh begitu luar biasa. Amin. Apapun yang terjadi, kita harus selalu belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali dalam hidup kita, ya. Mari sama-sama kita pagi siang ini sama-sama kita satukan hati. Kita nyanyi satu pujian dulu. Ku tahu Bapa peliharaku. Bapa
bersyukur, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus yang manis, senantiasa menyertai hidup kami pada setiap hari, setiap saat, sampai pada siang ini Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Betapa kami bangga memiliki Bapa yang seperti Engkau, Bapa yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan, selalu baru berkat-Mu, rahmat-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami mau berkata, tanpa-Mu kami tidak akan bisa Tuhan melewati hari-hari kami. Tapi kami lihat kebaikan Tuhan, bukti penyertaan Tuhan, penyertaan Bapa yang begitu setia mengasihi kami. Dan biarlah kami terus alami mujizat-mujizat Tuhan, alami penyertaan, alami realita diri Tuhan. Sebab orang yang hidup di dalam roh akan mengalami realitas surga itu. Realita diri Tuhan yang luar biasa akan selalu nyata di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Roh Kudus, terima kasih. Biarlah firman-Mu terus men-set kami. Beri hati yang selalu tersedia, beri hati kualitas tanah hati yang baik, supaya firman-Mu kami dengar dan kami dapat hidupi, kami dapat praktekkan dalam hidup kami hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Biarlah Tuhan kami terus memastikan berfokus kepada Tuhan, bangun hidup kami di dalam kebenaran, sehingga di dalam masa-masa yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, satu kekuatan yang kami tahu datangnya daripada Tuhan menjadi luar biasa. Itu terjadi dalam hidup kami, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, jaminan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap keluarga terus tersedia dan memberi diri kepada Tuhan, dan percaya bahwa setiap kami akan makin strong in the spirit, kuat di dalam roh menjalani hari-hari kami. Karena Tuhan yang menjanjikan pada kami adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang setia waktu kami bergantung kepada Engkau. Terima kasih, kami taruh hari-hari kami ke depan di dalam tangan kekuasaan Tuhan. Firman menjadi suplai penting, makanan rohani bagi jiwa kami, maka menyehatkan juga seluruh jasmani kami. Ketika makanan firman masuk, maka hati yang gembira itu akan menjadi obat yang manjur. Terima kasih Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Kami bersama-sama berkata, hati kami sudah tersedia. Dalam nama Yesus, pewahyuan daripada Tuhan, roh hikmat dan wahyu, roh pengertian datang kepada kami, supaya kebenaran yang menjadi familiar biasa saja kami dengar, tetapi bekerja dan mendapat tempat dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan siang hari ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, kita memeriksa dulu. Oke, bagus. Ya, kita kemarin kita sudah belajar tentang sebentar. On in. Bluetooth connected. Baik, tidak kurang suaranya. Oke, belum di on. Baik, puji Tuhan sekali. Apa kabar saudara? Kita percaya hari-hari kita akan sangat-sangat menggairahkan ketika kita punya pemikiran yang positif, selalu berpikir positif thinking, tidak melihat hari esok sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi terus percaya karena kita dibangun di dalam kebenaran yang terus memastikan hidup kita makin kuat, makin teguh. Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan, Alkitab berkata manusia bukan cuma makan dari roti saja, tapi dari firman Allah yang hidup. Katakan amin. Nah, oleh karena itu siang hari ini kita akan sama-sama belajar kembali dari firman Tuhan yang kemarin kita sudah sama-sama sharing tentang sifat dasar
sifat dasar jemaat yang sehat dan kuat. Jadi kemarin kita sudah sama-sama ikuti, yaitu keantusiasan, keagresifan, kedinamisan, radikal, responsif dan radikal, ya. Jadi untuk kita bisa menjadi jemaat yang seperti itu butuh proses, ya, proses untuk terus melatih diri, membangun hidup kita, ya. Gairah daripada firman Tuhan, kesemangat itu yang datang dalam hidup kita adalah dasarnya dalam firman, sehingga membuat kita seperti firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kita harus menyelaraskan gaya hidup kita, bersuka cita, tetap bergembira walau mungkin ada masalah, ada tantangan, tapi kita tidak boleh menjadi down, kita tidak boleh menjadi ciut iman kita, menjadi takut, lebih besar daripada percaya, daripada beriman. Ini tidak wajar, ya. Jadi ketika kita sudah tahu firman, kita sudah tahu kebenaran, tetap antusias, tetap agresif, ya, latih diri terus merenungkan firman. Kebenaran itu terus mengupgrade kita. Setiap kali Roh Kudus berbicara, saudara harus memastikan bahwa ada respon dari kita. Jadi respon kita sangat menentukan, ya. Firman itu bisa bekerja secara leluasa. Roh Kudus dapat mengerjakan itu dalam hidup kita, terus memastikan, mengimpasi hidup kita, sehingga kita makin mengalami sesuatu yang berbeda dari apa yang kita rasakan sebelumnya. Nah, oleh sebab itu Mam terus mau katakan begini kepada kita, perjalanan hidup kita ke depan selalu ditentukan dengan apa yang kita bangun hari ini. Kalau kita mau melihat hari depan kita dengan begitu luar biasa, artinya masa depan yang penuh harapan, masa depan yang indah, masa depan yang baik, maka kita harus men-set pikiran kita dari sekarang ini. Nah, oleh karena itu, untuk bisa kita melewati hari-hari kita ke depan, menuju hari depan, kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Firman harus menjadi dasar yang teguh, karena hanya Dialah jaminan hidup kita. Katakan amin. Oleh karena itu, mari terus bersama-sama kita tersedia. Kita mau berkata kepada Tuhan, ini hidup kami. Tanpa Tuhan kami tidak akan bisa, tidak akan sanggup untuk bisa melewati hari-hari kita dengan baik. Kita percaya sebagaimana kita sudah dikasih arahan bahwa ini adalah kairos Tuhan. Ini adalah waktu di mana kita harus dipersiapkan, kita harus terus dibangun secara akurat, kita harus terus membangun kesadaran akan Tuhan selama 7 bulan ke depan. Kita sudah memasuki 6-5, ya. Jadi tinggal sekitar 4-3 bulan ke depan sampai bulan Oktober. Kita harus tetap fighting spirit, saudara harus selalu tersedia. Saudara harus selalu sadar bahwa di dalam keluarga rohani yang kita bersama-sama berkomitmen, Mam percaya bahwa dengan ketersediaanmu akan selalu membuat Tuhan bergerak. Dengan ketersediaan respon hatimu yang sungguh-sungguh akan membuat Tuhan bergerak dengan leluasa. Dia akan menginvasi keluargamu. Dari responmu yang positif akan firman, tersedia untuk menerima firman dan melakukan, mengeksekusi, memutuskan untuk hal-hal yang terkoreksi itu kita segera benahi. Maka Mam percaya hidup kita akan alami ada realita yang makin kuat kita rasakan. Hadirat Tuhan begitu terasa di tengah-tengah keluarga, di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Kita akan merasakan itu sebuah perbedaan pada waktu kita tetap berfokus kepada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita bersama-sama terus membangun, kita terus bersama-sama bersepakat, ya. Kita secara bersama-sama terus bersepakat untuk dibangun di dalam Dia. Coba kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kembali mau bacakan buat kita di Kisah Para Rasul. Ya, kita lihat sama-sama kembali di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita lihat di situ, karena begini, ya. Pada waktu kita terus mau tersedia, artinya kita bekerja sama, bermitra dengan Roh Kudus, maka yang pasti bahwa kemitraan kita akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa, berdampak dan berimpak buat kehidupan kita. Nomor 1 tentu hidup kita pribadi, lalu kepada keluarga kita, berdampak pada suami, berdampak pada anak-anak, pada keluarga rumah tangga, dan pada pekerjaan atau bahkan sekitar kita, dan terlebih komunitas kita tentunya. Coba kita lihat hari Pentakosta, ya, dikatakan di situ.
Dikatakan di sini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan baik-baik. Jadi pada waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan, ini adalah hari Roh Allah akan dicurahkan dan terus akan dicurahkan, sedang dicurahkan. Jadi terus akan terjadi, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Mungkin saudara bermimpi, mungkin saudara mendapatkan sebuah arahan. Misalnya saudara bermimpi, tapi mimpi itu bukan sekedar sesuatu terjadi karena bunga-bunga tidur, tetapi ketika kita minta hikmat Tuhan, apa tujuan Tuhan berbicara? Karena Tuhan berbicara melalui mimpi, melalui suara Rohnya, melalui dia dapat berbicara dengan di dalam hati kita, di dalam batin kita, dan melalui hal-hal yang secara alami, secara jasmani di sekitar kita. Amin. Dan mimpi seringkali memberikan kepada kita sesuatu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu saudara, kita perhatikan di sini bahwa semua orang ketika selalu tersedia, seperti pengalaman di Kisah Para Rasul ini ya. Coba Mam. Ya. Ya. Ketika kita melihat pengalaman seperti di Kisah Para Rasul ini di ayat 4 pasal 2 dikatakan di situ bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Jadi ketika kita terus tersedia di hari-hari ini, terus bekerja sama, bermitra dengan Roh Kudus dalam seluruh perjalanan hidup kita, dalam seluruh kehidupan setiap hari kita ya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, maka mempercaya, saya sangat yakin bahwa Roh Kudus akan makin bekerja. Apakah itu kepada anak-anak atau kepada orang tua, tapi yang pasti bahwa Alkitab berjanji bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Dan kita bukan lagi sekedar baru menerima, tapi kita sudah menerima. Begitu kita percaya kepada Tuhan, kita terus hidup di dalam Dia, terus dari waktu ke waktu, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan makin bekerja. Memang tergantung dari sejauh mana saudara terus membuka diri dan taat untuk meresponi Dia, makin intim dengan Dia, menjadikan Dia sebagai mitra, sehingga hal-hal spektakuler dapat terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang ordinary itu terjadi dalam hidup kita, itu tergantungnya. Artinya hal yang sangat-sangat menentukan adalah pribadi kita sendiri ya. Oleh karena itu di sini dikatakan bahwa ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata. Jadi ada dampak, ada impak, sesuatu sedang terjadi ya. Ketika Roh Kudus memenuhi ya, sesuatu yang berbeda sedang terjadi. Kita mulai meresponi Dia, kita mulai menyatakan kehidupan kita yang secara terbuka untuk membiarkan Roh Kudus dapat bekerja secara leluasa. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, di sini dikatakan seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus berinisiatif, Dia yang memberikan, bukan kita. Tapi kita, bagian kita tersedia, kita mau membuka diri kepada Dia, sehingga menjadikan Dia sebagai pribadi yang spesial dalam hidup kita, sehingga setiap firman datang, setiap kebenaran yang kita baca itu menjadi jelas, makin menjadi nyata. Amin. Jadi sebagai orang percaya hari-hari ini, kita membayangkan bahwa ada banyak hal yang tadinya kita tidak mengerti, kita mulai mengerti. Roh Kudus akan memenuhi kita dan kita mulai diberikan pengertian, kita mulai memahami hal-hal yang dalam tentang Tuhan. Itu tadi ya, bahwa keterbukaan hati kita, ketersediaan kita sangat-sangat menentukan. Dan ingat, setiap kali Roh Kudus berbicara, artinya begini, pada waktu saudara contohnya berbicara dengan salah seorang teman, kita pingin komunikasi terbangun dengan baik, dengan respon, dengan perhatian, fokus bersama-sama dalam pembicaraan itu. Artinya juga bahwa kita sangat-sangat membutuhkan dari hidup kita, kita berespon dengan sungguh-sungguh. Kita tidak menjadi orang yang sekedar sambil lalu, tetapi kita betul-betul ada kerinduan yang dalam dari hari ke hari. Kalau saudara berkata mau mencintai Tuhan dan mau berkomitmen, mempercaya itu adalah komitmen dari hatimu, komitmen dari keputusan yang kau pilih dari hidup
hidupmu bahwa ke depan hidup ini tidak boleh main-main lagi. Saya harus seperti ini. Itu adalah keputusanmu, karena ketika engkau memutuskan, artinya engkau makin intim dengan Roh Kudus. Katakan amin. Kalau saudara lihat bersama-sama bagaimana Yesus ya sebagai pemimpin pada waktu itu ya, karena maksudnya di dalam pada saat ketika sebelum dia naik ke surga, itu dia berkomunikasi secara langsung ya, mereka bersama-sama pada waktu itu. Tapi Yesus berkata kepada mereka, jangan kamu bertanya kapan kerajaan itu akan dipulihkan, tapi kamu harus menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Yesus pada saat membicarakan selama 40 hari 40 malam membicarakan tentang kerajaan, maka saya percaya Tuhan sedang mengatakan kepada orang-orang untuk tetap setia, tetap teguh, tetap percaya bahwa Tuhan akan makin bekerja dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang akan dikirim. Amin. Dan masa kita sekarang ini bukan lagi baru mau menerima, tapi kita sudah menerima, dan mari buka hati selebar-lebarnya. Makin taat, makin setia, memberikan Roh Kudus kesempatannya. Ya, pribadi yang sangat spesial itu. Ya, itu sebabnya sesuatu yang luar biasa ketika saudara meresponi akan terjadi. Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi ya, baik itu dalam hidup kita, dan ketika kita merenungkan hari-hari ini sedang terjadi sesuatu yang luar biasa di berbagai belahan bumi. Ketika saudara menyaksikan ada video-video yang bagaimana setiap negara yang tadinya cuek mungkin, yang tadinya mungkin tidak seperti itu keadaan, kebutuhan rohani mereka begitu mendesak, hanya memaksa mereka, keadaan ini telah memaksa mereka rasa lapar dan haus, mencari perlindungan, mencari hadirat Tuhan, karena hanya itu jaminan. Kita melihat pemandangan yang fenomena yang luar biasa. Orang mulai berdoa di jalan-jalan yang secara logika manusia itu tidak pantas, harusnya di dalam gedung. Tapi kondisi ini telah membawa orang-orang, kondisi dengan pandemi corona ini telah mengajarkan kepada kita banyak hal. Dan itu sebabnya saudara, kehidupan yang sedang dibahari oleh Tuhan, kehidupan yang sedang dievaluasi kembali oleh Tuhan, akan menciptakan pola hidup yang akurat, akan menciptakan kehidupan kerohanian kita makin akurat di dalam Dia. Kita tidak lagi memilih, kalau saya ada waktu saya mencari Tuhan, kalau saya ada waktu saya membaca Alkitab, kalau saya ada waktu saya mau berdoa. Tidak lagi saudara. Itu berfokus makin mencintai Tuhan. Arah fokus kita tidak lagi kepada bersenang-senang. Ya, ada waktu kita bersenang-senang, sekali kita jalan ya, tapi begitu terbangun kehidupan kita secara rohani makin akurat, makin fokus kita adalah tetap mencintai Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Katakan amin. Oleh sebab itu saudara, kita lihat di sini bersama-sama. Mari lihat, kita buka sama-sama. Makin kuat, makin teguh di dalam roh, karena ada asupan firman, ada suplai firman, kuasa firman dan roh bekerja setiap hari untuk men-set hidup kita, untuk memastikan kita tidak lagi menjadi orang gampang sekali ketika ada masalah, gampang menyerah, gampang bersungut. Begitu kita lemahnya kehidupan ini, padahal kita mungkin sudah bertahun-tahun menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, bahkan menjadi anggota gereja, bahkan mungkin melayani Tuhan, tapi seringkali begitu ada masalah, ada persoalan, kita sangat lemah. Berkata kepadamu, tidak lagi. Ketika engkau membuka diri dan berkomitmen makin mencintai Tuhan, maka engkau akan mengalami ada sesuatu yang sedang terjadi berbeda dalam hidupmu, karena keterbukaan hatimu, ketersediaan hatimu, komitmenmu, pilihanmu untuk berfokus kepada Tuhan. Tuhan dengan luar biasa akan makin mencengkeram seluruh kehidupanmu, sehingga di segala keadaan tidak lagi membawa engkau down, membawa engkau jadi lemah, tetapi engkau akan bangkit di dalam roh, karena firman itu makin bertambah dalam, firman makin menginvasi hidup kita, sehingga terjadi dari dalam kita, dari dalam diri kita mengalir kehidupan, dari dalam hati kita terpancar kehidupan. Kita tidak lagi menyerah dengan keadaan. Itu sebabnya memastikan kita semua ke depan ini tidak akan sama lagi. Terus belajar, terus benahi hidupmu, terus pastikan ada ketaatan. Ini bukan lagi bicara tentang secara
waktu-waktu tertentu, tapi ini adalah kairos Tuhan. Jadi ketika kita hari-hari ini mengalami proses di mana bagaimana hidup kita terus diset, kita harus secara jasmani kita harus taat peraturan pemerintah karena demi membatasi penyebaran virus. Kita harus pakai masker, kita harus selalu sehat, mencuci tangan, membudayakan membangun pola hidup yang sehat, makanan yang teratur, istirahat yang teratur dan berolahraga. Maka mempercaya ke depan saudara, kalau kita sudah terset dari sekarang, kita terus latih diri kita, kekuatan Roh Kudus akan datang dan memampukan kita sehingga hidup kita pun setiap hari yang tidak akurat, hidup kita setiap hari yang ceroboh, yang selalu menganggap enteng soal kesehatan, tidak lagi di dalam penerapan kehidupan baru ya, kehidupan new life ya, itu akan terjadi dan mempercaya ini akan terus mau atau tidak, suka atau tidak, ya akan terjadi, ya. Jadi kehidupan baru normal ini, kehidupan normal yang baru akan diterapkan. Maka saudara, kalau pemerintah walaupun masih menggodok saudara, tapi itu akan terjadi. Jadi jangan sampai kita hanya karena dipaksa oleh aparat, hanya karena berjaga-jaga di sana maka kita tidak mau keluar lagi. Tapi itu harus kesadaran terbangun di dalam diri kita. Katakan amin. Kesadaran itu harus terbangun di dalam hidup kita. Kenapa? Karena pada saat saudara dan saya makin taat, makin setia, mempercaya, kita akan mengalami hal-hal yang berbeda dari biasanya. Artinya karena kita sudah terbangun dengan respon yang baik, melatih diri untuk makin setia, makin taat, ya dilihat orang atau tidak dilihat orang. Saudara harus memastikan kedisiplinan diri kita, ketertiban diri kita itu harus terbangun. Itu dimulai dari mindset kita. Mindset kita ketika kita terus tersedia di dalam firman kita taat, maka otomatis dalam hidup setiap hari kita sudah terbangun taat pada firman, taat pada Roh Kudus. Hal yang sama akan terjadi. Soal kehidupan sehari-hari saudara tidak lagi sulit untuk menyesuaikan. Amin. Mam menulis dalam status Mam tadi ya kemarin, latih diri kita untuk memasuki kehidupan normal baru. Dan ini hanya bisa terjadi ketika kesadaran kita sangat-sangat menentukan. Jadi betapa penting kesadaran kita, amat sangat penting kita memiliki kesadaran untuk memasuki kehidupan normal baru. Mau atau tidak, suka atau tidak, sedia atau tidak bersedia, kita akan memasuki. Inilah sesuatu yang baru sedang terjadi, sesuatu yang berbeda. Kita yang tadinya mungkin kita akan berpikir kita akan kembali ke pola yang biasa, ya hidup seperti biasa, bermalas dan tidak mau jaga kesehatan. Tidak lagi saudara, ke depan makin sulit. Mungkin akan muncul virus apa dan virus apa dan lain-lain mungkin akan bermunculan. Tetapi antibodi tubuh kita, imun kita ini harus terjaga. Dan ini hanya bisa terjadi ketika saudara men-set hidupmu di dalam kebenaran, kita terbangun akurat. Fokus kita tidak ada tempat perlindungan yang aman kecuali di dalam Tuhan. Maka itu mari terus set hidup kita, latih. Kalaupun engkau harus berharga untuk mentaati, taatlah, karena itu mendatangkan kebaikan. Itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sangat amat berguna untuk kesehatan kita ke depan. Kalau saudara harus berani untuk mulai bayar harga untuk menolak makanan-makanan yang mungkin tidak akan membawa pengaruh efek yang baik buat tubuh kita, hanya sekedar manis di leher, enak di leher. Saudara harus mulai mendisiplin diri dari cara pola makanmu, dari cara pola istirahatmu. Tidak pernah olahraga, kau harus olahraga. Karena kenapa? Itu adalah satu poin penting, hal yang amat penting untuk kesehatanmu. Kita bisa tetap fit, tetap sehat karena kita juga bergerak. Jadi kita tidak cuma makan atau tidur istirahat tanpa ada olahraga yang teratur. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, hari ini saya percaya bahwa Tuhan menolong kita semua. New normal life akan segera diterapkan, walau masih digodok, walau masih ada pertentangan berbagai kota provinsi, masih banyak pertimbangan-pertimbangan, ya tinggal disesuaikan oleh daerah masing-masing. Jadi mari kita mendukung pemerintah, sepenuhnya. Kalaupun memang harus kembali pada akhirnya new normal ini dilaksanakan, diterapkan di berbagai daerah. Saudara harus disiplin. Jam yang sudah ditentukan, kita tidak boleh berkeliaran kemana-mana. Artinya ya, bahwa ya itu adalah bagian dari kita juga mendisiplin diri, menjaga kesehatan kita. Katakan amin. Memakai masker, mencuci tangan, seluruh keluarga tetap safety, jaga kesehatan. Karena kita akan
berdampingan, mungkin virus ya, tidak perlu pusing dengan virus itu. Yang pasti kalau saudara tetap hidup, imanmu oke, teguh, imun tubuhmu juga oke, maka saudara tidak akan mungkin. Apalagi kalau saudara terus menjaga hidup secara akurat, baik rohani dan juga secara jasmani, maka saya percaya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Jika tidak, kita akan makin terpuruk. Dengan kata lain, kalau kondisi ini tidak segera diatasi, kita hanya terus melihat pengaruh dari virus ini, banyak orang terjangkit dan lain-lain. Kita tahu ekonomi sedang terjadi penurunan, terjadi berbagai inflasi di berbagai mungkin provinsi, kota-kota, terlebih bangsa kita, sehingga mereka sedang mengupayakan untuk berpikir ke depan, persiapan untuk masa depan Indonesia dari segi pangan, untuk mempersiapkan lahan yang kosong dan segera ditanami. Jadi buat saya secara pribadi sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin di sini mau berkata begini kepada saudara, pada kita semua, mari kita makin taat, mari kita makin hidup taat kepada Tuhan. Nomor satu saudara, ketika saudara taat pada Tuhan, Mam sangat percaya hal-hal di luar pun saudara akan taat. Karena ketika pola hidupmu terbangun dengan akurat, kau tidak akan mungkin dalam hidup sehari-harimu juga tidak akurat. Itu sebabnya betapa penting kita menjamah yang roh duluan. Kita menjamah, diubahkan di dalam roh, mindset kita diubah, maka secara jasmani pun setiap hari pasti akan berdampak. Kita akan makin taat dan setia. Katakan amin. Coba kita lihat sama-sama. Kita baca di dalam kitab Roma ya, Roma. Sebentar saudara, kita lihat di kitab Roma, Roma pasal 8 ayat 14 ya, kita baca di situ Roma pasal 4 ayat yang ke-14 firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan berkata begini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Menderita bersama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, di sini firman Tuhan berkata semua orang. Jadi saudara dan saya, amin. Pastikan kita semua, katakan bersama-sama, semua, kita semua ya, semua orang termasuk seluruh keluarga di dalam rumah, kita sebagai keluarga rohani, semua orang. Amin. Haleluya. Dikatakan di sini bahwa ya, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi saudara, di sini kedewasaan dalam Kristus, dalam kehidupan orang Kristen atau orang percaya, yaitu saudara dan saya, adalah salah satu agenda utama Allah. Jadi kedewasaan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan, itu menjadi hal yang sangat penting, menjadi agenda utama Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena coba kita lihat di Efesus pasal 4 ayat yang ke-13, saudara, kita baca di situ. Efesus pasal 4 ayat 13 dikatakan begini ya. Efesus pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi adalah kehendak Allah kita semua diset bersama-sama dalam pengetahuan, mencapai kesatuan iman ya, dan pengetahuan yang benar tentang siapa, tentang anak Allah, dan kedewasaan penuh dan tingkat penuhan Kristus. Katakan amin. Jadi saudara dan saya, betapa Tuhan memiliki agenda utama. Kita semua terus bergerak dari waktu ke waktu, makin bertumbuh, mengalami kesatuan iman, pemahaman yang sama untuk tentang Kristus itu dalam hidup kita, sehingga kita makin bertumbuh, kita makin menjadi kuat. Dikatakan dalam pengetahuan yang benar ya, dan pengetahuan benar tentang anak Allah dan tingkat kedewasaan penuh
dan kedewasaan. Siapa manusia Allah? Saudara dan saya. Alkitab di dalam 1 Korintus atau di mana itu Mam sudah lupa, tapi dikatakan begini, hai manusia Allah. Siapa manusia Allah yang dimaksud? Adalah saudara dan saya. Karena kebenaran itu dibentuk di dalam kita. Kristus harus menjadi terbentuk di dalam kita, sehingga kehidupan kita memancarkan kehidupan Allah, kehidupan Kristus itu sendiri. Katakan amin. Karena hanya orang-orang yang orang manusia Allah itu yang dipenuhi oleh kebenaran, yang terus berjalan hidupnya di dalam kebenaran, akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan diberdayakan. Jadi kalau saudara tidak dipenuhi oleh kebenaran, kita tidak akan mungkin disebut manusia Allah, tapi manusia daging, manusia duniawi. Amen. Di Alkitab hanya ada dua mengenal manusia Allah dan manusia Allah dan manusia yang daging. Artinya manusia Allah nih, manusia yang secara jasmani hidup di dalam kehidupan duniawi, kehidupan di dalam dosa. Ya, kalau dalam bahasa Alkitab dikatakan hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Jadi roh dan daging. Jadi kalau saudara hidup dalam roh, artinya saudara manusia Allah. Sebaliknya saudara dan saya hidup dalam daging, artinya saudara hidup di dalam kedagingan. Dan Roh Kudus tidak akan bisa memaksimalkan kita. Roh Kudus tidak akan memberdayakan kita. Karena saudara, ketika Roh Kudus bertujuan terus bekerja dalam hidup kita, kita akan menjadi representasi. Kita akan mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Allah di hari-hari ke depan. Amin. Sorry sebentar. Ya, jadi mari saudara kita terus berfokus untuk selalu membuka diri kepada Tuhan. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 1, di sana dikatakan sampai ayat 3. Coba kita lihat sama-sama Lukas, bagaimana Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia diberdayakan. Dia dipenuhi sehingga kehidupannya menjadi makin kuat, makin luar biasa. Ya, dikatakan Yesus yang penuh. Lukas 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ya, perhatikan saudara, kita nanti baca selanjutnya. Yang jelas di sini dikatakan dalam kuasa Roh Kudus kembalilah Yesus dari Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Yesus mengungkapkan cara setan untuk menyerang kita. Perhatikan baik-baik. Setan tidak punya strategi baru. Yang lama telah berulang kali gagal adalah yang dia terus lakukan dan terus ia coba. Ya, di Lukas pasal 4 ayat 5 saudara perhatikan dikatakan, kemudian ia membawa, kita baca di ayat 3-4 ya. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Perhatikan saudara ya. Jadi hal yang akan membuat perbedaan di hari-hari ke depan, saudara, di hari-hari terakhir adalah bagaimana Roh Kudus yang akan terus mempengaruhi setiap kehidupan kita, akan terus membawa hidup kita dari waktu ke waktu. Kita diberdayakan, kita makin dipenuhi, kebenaran makin bekerja dan kita berespon, kita taat, sehingga kita akan makin maksimal, kita akan makin luar biasa kehidupan kita yang akan kita alami dalam hidup kita setiap hari. Itu tidak akan lagi mempan. Semua bentuk serangan iblis, semua bentuk intimidasi, semua bentuk panah-panah si jahat, misalnya seperti yang dilakukan kepada Yesus ketika dia mencoba, ya, dia berusaha untuk menggoda Yesus, suruhlah batu ini menjadi roti. Yesus tidak mempan. Yesus berkata, bukan cuma dari roti manusia makan, tapi dari firman. Lalu dia coba lagi dengan cara yang berikut, bawa dia ke bumbungan dan berkata di sini, lalu berkata iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Yang berikut, yang keempat, ya, dijawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, lalu dia memperlihatkan kerajaan dunia. Ayat 6 dikatakan begini, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Artinya kalau Yesus menyembah, dia menerima tawaran segala kerajaan dunia, maka artinya iblis akan memberikan kepadanya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Yesus
menjawab dengan firman. Jadi begitu luar biasa Yesus penuh firman. Dia begitu tersedia sehingga Roh Kudus memberdayakan dia. Dia tidak artinya tidak kehilangan cara. Strateginya lebih daripada strategi yang iblis lakukan buat Tuhan pada saat itu, saat dia dicobai di padang gurun. Apa yang Yesus jawab di sini? Tetapi jika engkau, ayat 7, jadi jika engkau menyembah Aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu masih perkataan iblis. Ayat 8 Yesus menjawab, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi saudara, setiap hari contoh mungkin seperti apa yang dialami Yesus, mengalami cobaan, mengalami berbagai tantangan, berbagai hal-hal yang akan muncul menyerang engkau. Selalu kita memberdaya. Ada firman di dalam kita mengucapkan firman. Dan firman itu bukan sekadar kita ambil firman tanpa kita menghidupi. Artinya setiap hari kehidupan kita sudah terset di dalam firman. Dan firman yang kita baca, firman yang kita terus renungkan, firman yang kita hidupi itu kita ucapkan untuk mematahkan, menghancurkan segala strategi iblis. Jadi kita tidak menjadi mudah khawatir. Misalnya kita sakit terus kita jadi terintimidasi. Dokter bilang begini, nanti kau berapa bulan hidupmu, tinggal sekian bulan atau sekian tahun. Kita membalikan fakta dengan mengambil firman, terus menyelaraskan diri, mengatur mungkin kesehatan kita dengan baik, dan mungkin hal-hal penting untuk hal-hal yang dapat kita akan raih kembali, rebut kembali kesehatan kita, berdoa dengan sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan. Karena percaya, kita semua percaya. Apa yang kemarin kita sudah belajar iman, bukan? Tidak usah ulang. Iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi percuma saudara mendengar firman tapi tidak mempraktekannya. Ayo praktekkan. Saudara jangan menjadi takut, jangan mau kalah, jangan satu langkah saudara tidak boleh menjadi kalah dengan segala strategi iblis. Kalau dia intimidasi, teror balik dia. Yes, amin. Sehingga engkau makin kuat, makin strong di dalam dia. Katakan amin. Hari-hari ke depan kita akan menghadapi kondisi yang memaksa kita, ya, dengar baik-baik, memaksa kita, ya. Tapi mempercaya kalau engkau dari sekarang ini terus dibangun, terus setia pribadi loh. Karena kita tidak akan mungkin menjadi lebih kuat, lebih strong kalau saudara sendiri tidak memutuskan untuk benar-benar berfokus membangun kehidupan. Jangan berpikir kembali normal dan kita berharap virus sudah pergi. Tidak tahu entah virus ini bisa kapan dia berakhir, ya. Tetapi kita tidak boleh terus membiarkan, dan itu salah satu cara yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Sehingga ada bahasa yang kalau kita baca agak menggelitik juga sih, bersahabat dengan corona. Coba. Jadi artinya saudara, kita hidup tapi kita sudah kita siap untuk menjaga kesehatan kita, hidup disiplin, hidup teratur, menjaga kesehatan, dan secara imun tubuh kita, antibodi kita baik, terjaga dengan baik, stamina tubuh kita, tapi iman juga di atas segala-galanya. Amin. Karena apa yang tidak kita mampu kerjakan, lakukan, itu yang Tuhan akan kerjakan, lakukan. Pada waktu saudara secara manusia, katakanlah begini, saudara sudah berusaha menjaga kesehatan dan saudara percaya kekuatan Tuhan akan secara sempurna akan menolong kita, maka kita percaya iman yang kita bangun itu Tuhan akan bekerja sesuai dengan iman kita. Apa yang kita bangun, apa yang kita pahami, yang pasti bahwa setiap hari kita hidup sehat. Tugas kita lah menjaga kesehatan kita dengan baik. Maka kita percaya Tuhan akan menolong kita. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Amin. Ya, itu sebabnya mari kita terus bersama-sama segala sesuatu yang sedang kita sebagai keluarga, lepas keluarga hadapi. Istilahnya kayak gini loh, kalau mau bilang kita semua sedang berlomba-lomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Untuk apa? Membangun hidup akurat, ya, membangun hidup secara firman. Mam sudah tersedia men-set engkau, dan saya tidak boleh dengan kekuatan saya juga, tapi saya sadar bahwa dengan kekuatan kemampuan oleh anugerah Tuhan memampukan setiap hari tersedia. Dan jika engkau tidak tersedia, mengabaikan dan biasa saja, hanya berkata berbahagialah engkau yang selalu tersedia, karena adalah
lebih baik engkau mendengar. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ini bukan informasi seperti biasa mungkin yang kau nonton di televisi, tetapi ini firman yang mengupgrade hidup kita. Firman akan memastikan pengetahuan kita itu tadi mencapai pengetahuan yang benar dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi dengan kita memahami firman, makin kita bertumbuh. Itu secara kontinu, kita bertekun, konsisten. Maka pasti kalau engkau konsisten, engkau bertekun, engkau akan makin mengalami kepenuhan di dalam Dia. Hidupmu yang tadinya tidak biasa menjadi luar biasa, yang tidak biasanya biasa-biasa menjadi luar biasa, karena engkau tersedia. Katakan amin. Oleh sebab itu, mari bermitra dengan Roh Kudus. Jadikan Roh Kudus mitra penting, mitra gereja. Secara pelayanan, tanpa Roh Kudus hidup kita mati. Secara pribadi, per individu, sebagai orang percaya yang terhubung dalam keluarga rohani di sini, tanpa Roh Kudus kita mati. Kehidupan rohani kita mati. Karena saudara Roh Kudus menolong kita untuk memampukan kita dapat hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Ya. Beberapa hal penting menutup dengan ini. Coba kita lihat kembali di Roma, ya. Mari. Ya, Roma pasal 8, kita lihat ayat 11. Roma pasal 8, ya ayat 11 di situ dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, perhatikan baik-baik, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging. Amin. Ya. Tetapi di sini dikatakan bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ingat, kita tidak berhutang kepada daging sehingga hidup dalam daging, tapi berhutang kepada roh sehingga kita harus hidup di dalam roh. Alkitab di sini berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Katakan amin. Itu. Jadi saudara, kita tidak berhutang kepada daging, tapi kita sedang dibangun berhutang kepada kehidupan roh, di mana kita akan hidup di dalam roh. Dan ketika kita hidup di dalam Dia, makin kita mentaati kebenaran, kita akan menuai, kita akan mematikan segala perbuatan-perbuatan tubuh yang secara daging itu, dan kita hidup di dalam roh. Katakan amin. Ya. Kita lihat ayat 19, ya, di ayat 19. Ayat 19 dengan ayat yang ke-20 dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Saudara perhatikan, Roh Kudus, kita menghadapi kondisi hari-hari ini, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Kita harus makin bermitra dengan Roh Kudus. Sebagaimana Mam sudah bukakan, sudah ajarkan tentang hukum roh kehidupan dan vs hukum roh kematian, hukum dosa dan maut. Kita tidak lagi hidup di dalam dimensi hukum roh, hukum dosa dan maut, tetapi kita hidup dalam dimensi hukum roh dan kehidupan, di mana roh bergerak, kehidupan ada di sana. Kita mengalami dan menikmati kehidupan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal-hal yang secara lahiriah itu tidak mungkin, di dalam dunia roh, di dalam kebenaran, kita akan melihat itu dimungkinkan karena firman Allah ya dan amin. Katakan amin. Ya, ingat, Roh Kudus adalah jawaban terbaik. Ingat, Roh Kudus, mengulangi sekali lagi, Roh Kudus adalah jawaban terbaik. Oleh karena itu, Roh Kudus ada di dalam kita, akan terus memberikan kehidupan bagi tubuh kita. Itu pastikan itu. Makin saudara mentaati firman, makin saudara hidup dalam kebenaran, maka saudara akan mengalami Dia memberikan kehidupan kepada tubuh kita yang fana ini. Kita menjadi sanggup, kita menjadi mampu dari hari ke hari. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita mengalami, wah, luar biasa saya merasakan kekuatan daripada Tuhan. Hari ini saya merasakan bagaimana kuasa realita hadirat Allah itu menolong kita sehingga sepanjang hari itu penuh kemenangan. Katakan amin. Dia memperhatikan kita. Ada begitu banyak hal yang Dia akan nyatakan, Dia akan senantiasa kerjakan dalam hidup kita. Akan ada aliran-aliran kehidupan. Karena Roh Kudus yang menjadi jawaban itu buat kita semua akan memberikan energi kepada kita. Jadi set hati kita. Kalau hati kita bergembira, firman ya dan amin akan terjadi dalam hidup kita. Kita mengalami energi baru, kita mengalami kekuatan baru.
Mungkin kalau salah satu contoh saudara hari itu terasa lemah, terasa mungkin badan tidak fit, ya saudara harus makan, saudara harus bergairah, saudara harus mendeklarasikan firman, ya hidupi hati tetap gembira, tetap bersuka cita tanpa harus berpikir positif. Lalu saudara bermain yang berkata, aduh saya sakit, saudara harus bangkit di dalam roh. Pasti saudara, engkau akan mengambilnya kembali kesehatanmu, ya, sehingga engkau berkemenangan. Ingat baik-baik, akan ada penipuan, ya, akan ada penipuan dan datang ke arah kita, ya. Kita akan selalu mengalami hal-hal yang penipuan. Apa maksudnya? Iblis akan selalu menawarkan hal-hal yang menipu kita, ya, membawa kita keluar dari apa yang sebenarnya yang sudah terbangun secara akurat, ya. Oleh sebab itu, hal yang supranatural ini harus saudara terus berfokus, terus dibangun di dalam Dia, ya, karena Tuhan akan makin bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Kita perlu set hidup kita, kita perlu terus bawa hidup kita, setir. Ibarat orang membawa mobil itu, bawa setir dengan benar sampai kepada tujuan, bawa hidup kita dengan benar sampai pada tujuan. Karena ya beberapa hal penting menutup dengan ini, di mana batin kita harus selalu terus tersedia, sehingga kita makin mengalami ada energi baru, ada kekuatan baru Tuhan lepaskan kepada kita. Yang pertama adalah Roh Kudus dikirim untuk membimbing kita. Ingat baik-baik, kalau kita bermitra dengan Dia, ingat Dia sudah dikirim, Roh Kudus sudah dikirim untuk membimbing kita. Wah, luar biasa, terima kasih Roh Kudus, Engkau sungguh luar biasa untuk membimbing kita, memberi kita arahan, wawasan dan pandangan kita ke depan seperti apa. Dan kita sangat yakin itu, karena kita dibangun di dalam Dia. Masa depan kita ada di dalam Dia, karena itu tinggallah di dalam Dia. Katakan amin. Ini adalah pekerjaan utama dari Roh Kudus. Amin. Inilah pekerjaan utama. Jika kita membutuhkan Roh Kudus senantiasa, Dia akan memberikan kita arahan. Ini adalah satu-satunya, Dia adalah pribadi satu-satunya yang dapat memberikan arahan kepada kita. Dia adalah jawaban satu-satunya. Katakan amin. Jika kita kebingungan, misalnya kita simpel, kita itu pribadi yang sangat spesial, kita berkata, Roh Kudus tolong saya, bagaimana ini, Roh Kudus bantu kami, beri hikmat. Dengarkanlah, Dia akan memberi arahan kepada engkau, Dia akan bicara di hati batinmu. Amin. Misalnya kita dihadapkan pada pilihan. Amin. Jadi kita tidak boleh bingung, tapi kita harus selalu tetap kuat, tetap teguh. Kita harus hancurkan segala strategi penipuan itu untuk melemahkan kita. Kita hancurkan di dalam nama seperti Yesus tadi, ya. Dia membatalkan semua, Dia menghadang, Dia menteror balik. Dikatakan ada tertulis. Dia selalu mengucapkan firman. Penuhlah hidup kita dengan firman. Membaca ayat firman Tuhan 5 pasal, mempercaya akan sangat membuat kita berbeda, memanifestasikan Tuhan setiap hari. Katakan amin. Yang kedua, bahwa Ia mendasari kita dalam firman yang benar-benar absolut. Firman Tuhan yang absolut. Katakan amin. Karena kenapa saudara, ya? Kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Dan tidak ada apapun yang bisa mengganggu gugat janji Tuhan. Jika kita menginginkan hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita, maka Mam sangat percaya, pastikan engkau punya pondasi yang kuat. Kau menginginkan hal yang baik tapi tidak pernah membangun pondasi, bagaimana? Kau ingin membangun rumah contohnya, tapi tidak ada pondasi. Pondasi cuma batu satu, iya tidak akan mungkin kita bisa membangun rumah lah. Begitu juga dengan hidup rohani kita. Kita berharap ke depan kita makin strong, makin kuat. Tapi saudara tidak pernah memperhatikan kehidupan rohanimu untuk dibangun. Pondasinya lemah, 2 dasar. Pondasi kehidupan kekristenan kita di Matius pasal 7 di sana. Ya, dikatakan di sana apa? Dasar pasir atau dasar batu. Saudara pilih yang mana? Kalau engkau berfokus membangun hidupmu di atas dasar batu, maka ketika banjir, badai datang, engkau akan terhanyut bersama-sama. Tapi jika engkau mau hidupmu tetap bertahan, tetap teguh, tetap kokoh, tetap strong, dan engkau makin teguh di dalam Dia, bangun hidupmu dengan akurat di atas dasar Yesus Kristus, yaitu batu karang yang teguh. Bersiaplah, karena ke depan kita akan terus makin menjadi lebih kuat. Jika engkau punya pondasi hidup rohani dengan baik, maka peperangan ini akan dibuktikan, akan dimenangkan oleh hidupmu sebagai orang percaya yang terus mengalami kekuatan, mengalami pembaharuan dari Tuhan dari waktu ke waktu. Energi kita makin bertambah, makin kuat, makin strong. Karena supply itu, firman itu selalu ada dalam kita. Yesus menjawab, manusia bukan cuma makan dari roti, tetapi dari firman Allah. Artinya dari perkataan Allah yang hidup. Itu adalah jaminan hidup kita.
Mari siang ini Mama berkata kepadamu, Roh Kudus akan melindungi kita. Mari terus intim dengan Dia, pribadi yang spesial. Dia akan mengawasi seluruh kehidupan kita. Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana Dia menjaga diri kita, bagaimana Dia menjaga keluargamu. Yes Tuhan, kami percaya terjadi atas setiap kami. Kira pasyata karalabasi. Terima kasih Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Mari kita terus berfokus secara bersama-sama. Mam percaya, Mam sangat yakin bahwa ketika engkau terus mengalami pewahyuan firman, dari hari ke hari engkau tersedia, engkau menerima firman, engkau melakukan, engkau taat, engkau makin setia, maka Mam percaya hidupmu tak akan sama lagi. Apapun yang terjadi di sekitar kita, di sekitar kehidupanmu, tidak akan lagi mempengaruhi engkau. Katakan amin. Karena Roh Kudus datang memberikan kepada kita jaminan. Dia adalah jaminan kita. Amin. Mari bangun kemitraan terus dengan Roh Kudus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena di dalam kehidupanmu dan saya akan berjalan di dalam pertolongan Roh Kudus. Jika Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka Dia akan mendatangkan kepada kita kasih karunia. Kita akan mengalami berjalan di dalam anugerah. Allah bekerja dengan sempurna. Kita, roh yang diam di dalam kita akan membawa kita terus mengalami kekuatan. Walaupun tubuh kita ini kita memungkinkan untuk bisa mengalami karena Roh Kudus ada dalam kita. Dia bekerja di dalam kita. Di Efesus pasal 3 ayat 20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Jadi Roh Kudus akan makin bekerja, tergantung dari bagaimana engkau meresponi pribadi yang spesial ini. Katakan amin. Ya, itu sebabnya siang ini Mam sangat percaya. Dikatakan di sini, hai saudara-saudara, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Perhatikan baik-baik. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Katakan amin. Apakah saudara taat? Yes, saya pastikan saya terus mau belajar taat. Saya terus mau pastikan saya mau taat, mau setia, mau dengarkan arahan Tuhan. Amin. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini kata Paulus ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah mengerjakannya bagi kita ya, menurut kerelaannya. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara tersedia, selalu terus dengan mempercaya. Roh Kudus yang dijanjikan itu akan selalu menolong kita. Saya ulangi sekali lagi, Roh Kudus yang dijanjikan kepada kita akan selalu menolong kita. Amin. Ya, yang keenam, ya, yang berikut bahwa Roh Kudus akan melatih kita untuk memerintah. Jadi saudara dengarkan arahan Roh Kudus setiap saat dan setiap waktu. Amin. Dia akan melatih kita untuk bisa berperang, memerintah kita. Misalnya, salah satu contoh misalnya, jika Roh Kudus berbicara sesuatu tentang kita, kita cepat. Akan menolong kita, dia akan membantu. Keberkatan kita terlatih, kita cepat berespon. Kemarin kita sudah belajar tentang keantusiasan, ya, keagresifan. Maka mempercaya arahan itu buat kita. Katakan amin. Ya, jika kita ingin memiliki kuasa, terus menjadi gereja yang tak sama lagi, seperti bagaimana statement kita, roh yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang dibangun di dalam roh, makin berkuasa, berdampak, memerintah. Dan karena orang-orang ini terbangun secara akurat. Amin. Terus tumbuhkan di dalam hati seluruh aspek hidup kita. Ya, tumbuhkan apa? Kita tumbuhkan menanggapi Tuhan, respon yang baik, respon yang positif. Katakan amin. Karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita akan menambahkan banyak hal di dalam hidup kita. Terus tumbuhkan respon hati yang baik. Kita di sini selalu menyebutnya begini, hati yang lembut mau dibentuk. Ingat, hati yang lembut mau dibentuk dan mau diajar dan mau berubah. Katakan amin. Jadi ketika saudara memiliki sikap hati yang lembut, mau diajar, mau dibentuk dan mau berubah, maka saudara pasti akan mengalami kekuatan yang berbeda. Amin. Jaga itu dan teruslah hidup
di dalam Dia, berfokus kepada Dia, jadikan Dia sebagai mitra kita setiap saat, setiap waktu. Makanya di status Mama bilang, sampai kepada hal kecil izinkan Roh Kudus bekerja, sampai kepada hal yang kecil yang seringkali kita anggap sepele. Tuhan memberkati kita, mempercaya ke depan. Kita makin strong, makin kuat, makin terlatih, makin terpola dengan baik hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup kita, kita menjadi representasi dari kerajaan yang sedang datang menginvasi bumi. Kerajaan Allah makin bekerja, makin menjadi nyata. Nama Tuhan akan diagungkan oleh banyak orang. Mari tundukkan kepala kita, berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, kami sudah belajar, kami sudah share dari kebenaran ini. Kami percaya menjadikan Roh Kudus sebagai mitra kami, itu sangat-sangat spesial. Kami percaya kami akan alami hal-hal yang luar biasa. Gereja tak akan sama lagi. Kami akan bangkit di dalam roh. Gereja yang luar biasa, yang dibangun secara akurat di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kami akan merepresentasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di bumi ini, keinginan Tuhan di bumi ini. Kami adalah representasi dari kerajaan Allah. Hamba berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat, kami tidak lagi mengalami down, tapi kami bangkit di dalam roh. Tidak lagi melihat keadaan di sekitar kami dengan kacamata jasmani. Tetapi kami akan melihat dengan mata iman bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menyatakan kemuliaan hadirat-Nya. Sehingga respon kami harus set. Hidup kami akan terus dibangun di dalam Dia. Berikan kami hati yang taat, berikan kami hati yang selalu jujur, selalu terbuka, dan mengizinkan Roh Kudus leluasa bekerja. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa biarlah setiap keluarga rohani, mungkin ada yang sakit dari tempat ini, hamba berdoa demi nama Yesus, kuasa Tuhan terjadi atas engkau, mujizat Tuhan terjadi, segala sakit penyakit dihancurkan oleh kuasa di dalam darah Yesus. Oleh bilur-bilurnya kami sembuh, keluarga rohani sembuh. Kami percaya tidak ada virus, tidak ada sakit penyakit dalam tubuh kami. Siang ini hamba berdoa, lepaskan kuasa kesembuhan terjadi bagi engkau. Alami mujizat Tuhan, alami kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Dia memberikan energi yang positif bagi engkau. Kuasa Tuhan terjadi. Yang ada sedang kami berdoa secara khusus yang terpapar COVID-19, yang sedang diisolasi, Tuhan jamah, Tuhan lawat, biar kesembuhan terjadi bagi mereka. Kuasa Tuhan mengalir, tercurah, sehingga mereka mengalami kemenangan di dalam engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Satu yang kami minta, terus jagai kota ini, berikan ketaatan, berikan kesetiaan kepada masyarakat. Jika pada waktunya New Life akan diberlakukan Tuhan, kami berdoa Tuhan campur tangan, kehidupan normal baru akan diberlakukan. Kami percaya kekuatan Tuhan akan membawa kami, akan ada perbedaan. Disitulah kami akan melihat perbedaan, bagaimana orang-orang hidup di dalam kebenaran, bagaimana orang-orang yang terpola dengan akurat akan selalu mengalami kemenangan. Berikan kami Tuhan ketaatan, kesetiaan senantiasa. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus yang memberkati kota kami. Apapun keadaan kondisi kota kami mau berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan kondisi apapun, virus apapun, akibat kami tidak menjaga kesehatan dengan akurat. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, kami bersama-sama dipulihkan. Kami menjadi masyarakat yang taat, yang tekun, yang setia mendengarkan arahan pemerintah, dan bersama-sama dapat melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Bapak terima kasih. Para dokter, para perawat Tuhan berkati. Tim COVID-19 Tuhan berkati, sehingga dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Kami memberkati Indonesia dalam kendali Tuhan, dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun terjadi di bangsa kami ke depan, kuasa Tuhan menyertai, menolong kami keluar dari krisis ini. Bahkan bisa berjalan bersama-sama, bisa bergandengan tangan, dan ada kesatuan hati, kebersamaan untuk dapat menghadapi kondisi ini. Dan kami percaya Tuhan menolong kami semua. Roh Kudus adalah mitra kami, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Kami alami semua secara bersama-sama, dan kami berkemenangan. Terima kasih. Hamba memberkati seluruh keluarga rohani di rumah, di kantor, bahkan mungkin sudah pada pulang ke rumah. Tuhan berkati, sertai, lindungi kami, jagai keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, anak-anak muda. Tuhan berkati semua. Kami tetap strong in the spirit. Terima kasih Bapa, siang ini kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih anugerah Tuhan menyertai kami dan menolong kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Tuhan memberkati kita. Minta maaf waktunya agak lewat sedikit. Ada gangguan kayaknya ini speaker.
tidak apa-apa, kayaknya tidak dicas jadi kurang baterainya. Tapi Imam berharap suaranya bagus. Tuhan berkati. Shalom, selamat siang dan selamat makan siang. Sampai ketemu besok. Iya.